Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya terima kasih sekali Bu Lili Mustamiah sudah mau datang di grup grup meet kita dalam rangka tugas kami mewawancarai guru penggerak pada makul teknologi pembelajaran pada tema pembelajaran jarak jauh. Nah, ini untuk beberapa menit ke depan kami mohon kerjasamanya Bu Lili. Kami akan bertanya beberapa hal terkait dengan pembelajaran jarak jauh dan blended learning, pembelajaran yang campuran gitu ya. Sudah sejak kapan ini Bu melaksanakan pembelajaran jarak jauh? Berapa kali? Dimulai dari kapan gitu? Oke. Perkenalan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kepercayaannya untuk saya berbagi cerita gitu. Perkenalkan, saya namanya Lili Mustamiah, biasa dipanggil dengan Bu Lili kalau di sekolah. Kebetulan saya S1 ada di Uniwali Songo, masuk 2011, lulus 2015. Kemudian 2016 saya mulai mengajar di Jakarta. Kemudian 2018 saya lanjut S2 di Sarjana Depok di Jakarta, dan kebetulan baru selesai kemarin, tahun kemarin. Gitu. PJJ atau pembelajaran jarak jauh itu dilakukan saat memang benar-benar pandemi. Jadi tahun berapa tuh? 2020 awal itu ya. Awal. Ya. 20 ya. Jadi kurang lebih memang ya 2 tahun itu, karena kita memang masuk itu baru benar-benar awal 2022 gitu. Jadi sepanjang itu kami benar-benar membatasi aktivitas di sekolah gitu, karena memang pas masa itu siswa di Jakarta itu memang sangat banyak sekali yang terkena COVID gitu. Jadi memang kita benar-benar melakukan atau memanfaatkan teknologi, yaitu PJJ gitu. Jadi kalau ditanya berapa lama, kurang lebih yaitu selama pandemi itu. Mungkin efektifnya ya 1,5 tahun lah, 1,5 tahun. Jadi dari 2021 sampai 2022 ya pertengahan itu. Karena sebelumnya kami memang masa penyesuaian. Masa penyesuaian itu memang hanya semisal share materi ke anak-anak, terus absensi melalui G-form seperti itu, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau ditanya berapa lama, kurang lebih 1,5 tahun. Oke. Berarti dari awal 2020 sampai sekitar 2022 gitu ya, Bu ya? 2021. Ya. Itu awalnya ada kesulitan nggak, Ibu, dalam pelaksanaannya atau gimana gitu? Kesulitan pasti ada, karena kan kita adaptasi ya dari yang biasanya bertemu. Kita itu dalam pembelajaran di kelas, bertemu aja itu tidak semua materi bisa dicerna sama anak-anak. Apalagi ini hanya mengandalkan online gitu. Jadi memang banyak sekali anak-anak itu yang hanya skor absen atau absen habis itu ya udah gitu. Yang penting udah nongol di absen, terekam udah selesai gitu. Untuk tugasnya itu ya paling nanti gitu. Jadi kendalanya memang itu, adaptasinya yang cukup butuh waktu, nggak sebentar ya, nggak sebulan 2 bulan untuk bisa efektif dalam PJJ. Itu membutuhkan waktu yang kurang lebih 3 bulanan itu anak-anak baru bisa menyadari bahwasannya ini pembelajaran online ini memang kita harus ikuti sama seperti ketika kita kegiatan offline di sekolah. Seperti itu. Oke, kalau strategi pembelajarannya gimana, Bu? Itu berarti kan harus ganti yang tadinya offline gitu kayak biasa terus jadi online, itu gimana tuh proses? Kalau strategi sebenarnya kita adaptasi dari kondisi gitu. Jadi memang saat itu kita yang digunakan itu Gmeet, Zoom, kemudian share pembelajaran melalui YouTube, atau semisal ngambil jurnal, atau semisal ngambil artikel gitu. Kemudian kita biasanya kalau semisal Zoom, biasanya saya lakukan itu karena kebetulan saya kan mata pelajarannya agama Islam. Itu biasanya sebelumnya saya akan share materi baik dari YouTube atau semisal saya bikin konten sendiri seperti itu. Jadi nanti saya share anak-anak, nanti di akhir itu pasti akan ada instruksinya, karena kebetulan kan di SMK ya, saya di tingkat SMK itu kan memang lebih fokus ke analisa gitu, ke analisis gitu. Jadi bukan yang menuntun anak-anak benar-benar saat itu belajar, enggak, tapi anak-anak dibiarkan sebelumnya itu belajar secara mandiri, kemudian besoknya nanti semisal kita mau presentasi ya udah kita bagi kelompok, nanti ada yang presentasi, kemudian tanya jawab seperti biasa, sama diusahakan sama dengan ketika offline.
berarti ini ya banyak media yang dipakai ya Mbak Bu ya. Ya, medianya itu memang kami hanya mengambil dengan LMS atau yang paling sering digunakan itu adalah Gform, Google Formulir itu, kemudian Gmeet karena kita butuh meet sama anak-anak, terus kemudian Zoom yang paling banyak digunakan itu. LMS itu berarti seperti aplikasi yang dibuat sendiri ya Bu ya? Bukan, LMS itu nanti adik-adik bisa searching sendiri. LMS itu sebenarnya ya di dalamnya itu ada beberapa aplikasi yang bisa digunakan pelajaran secara online. Gform, terus Google Meet segala macamnya itu masuk di LMS itu. Jadi dia tahunan gitu aja. Kalau dari sekolah sendiri apakah ada kayak membuat program sendiri atau memang dia ngambil dari pusat atau dari mana gitu? Dari sekolah itu kita sekolah itu pernah beli sama seperti Google Meet, cuma dia tidak terbatas. Apa namanya saya agak lupa deh. Gitu. Jadi kan kadang kalau misalnya kita Gmeet seperti ini kan orangnya terbatas nih ya. Nah, itu kita punya yang namanya aplikasi, saya agak lupa deh. Pokoknya sama sih sebenarnya kayak Google Meet seperti ini, cuma dia berbayar gitu. Oh berarti ini ya beli kayak yang premium gitu ya? Betul, dan juga setiap anak itu nanti punya email sendiri-sendiri yang dia bisa login ketika pembelajaran hanya dengan email yang diberikan sekolah. Jadi anak-anak itu ketika pandemi itu dapat email dari sekolah sama passwordnya. Jadi mereka tidak bisa sembarangan login dengan email lain gitu. Jadi biar apa? Itu biar tidak ada selain yang ada di lembaga itu bisa masuk gitu, nggak semua orang bisa login ke aplikasi ini gitu. Jadi terbatas memang khusus yang punya email dari sekolah sama passwordnya. Oh gitu. Iya itu berarti itu baru itu. Kalau kemarin kan kita juga PPL itu kan beberapa juga emang ada yang pakai teknologi yang menggunakan email gitu. Tapi emailnya kalau di kita memang buat sendiri, ya anak-anak ya udah bikin sendiri, ngapain sendiri gitu, nggak dibikinin dari sekolahan. Mungkin bedanya seperti itu, maksudnya mungkin bisa anak-anak bikin sendiri, cuma memang untuk memudahkan melihat ini benar-benar anak sekolah kita apa enggak, nah itu menggunakan email yang sudah disediakan sekolah. Jadi tidak bisa anak-anak itu login dengan email ganda. Biasanya kan ada tuh untuk ujian, biasanya anak-anak kan seperti itu. Ada yang menggunakan email ganda untuk curang. Nah ini nggak bisa. Jadi semua terrecord dari satu email aja. Kalau email lain tidak dari sekolah itu tidak bisa masuk. Oh gitu ya. Oke Ibu, terus waktu PJJ banyak nggak sih peralatan yang dibutuhkan? Kayak apa kita butuh kamera misalnya, atau kita butuh apa? Kalau di sekolah Ibu gimana? Kebetulan kalau ditanya butuh peralatan banyak, enggak sih, enggak banyak. Cuma mungkin akses internet itu harus memadai, gitu. Karena memang kita mengakui gitu bahwasanya kalau semisal internetnya itu nggak lancar tuh benar-benar kita tuh kayak yang nge-freeze terus gitu. Karena kan banyak nih itunya siswanya gitu. Misal dalam satu kelas satu Gmeet ini lebih dari 45 anak. Jadi benar-benar memang harus internetnya itu lancar. Kemudian yang pertama itu yang disiapkan itu ya tadi ya, internet, kemudian kalau saya laptop, kemudian pencahayaan ya, pencahayaan atau lighting dibutuhkan, dan juga yang lainnya itu mungkin ini mikrofon gitu. Jadi untuk kelancaran itu yang paling dibutuhkan ketika PJJ itu. Itu berarti ini ya Mbak pakai biaya sendiri ya, nggak dibiayai dari sekolah ya? Kalau sekolah itu hanya membiayai internetnya saja. Kemudian sekolah itu kan ada lab ya. Kebetulan kami ada jurusannya itu multimedia dan TKJ itu kan punya lab. Itu juga dipersilahkan untuk guru yang sekiranya membutuhkan peralatan tersebut. Gitu. Justru kalau di lab itu lebih lengkap. Ada green screen, kemudian ada kamera yang lebih jelas atau apa gitu. Tapi karena kemarin itu guru banyak sudah punya peralatannya sendiri, gitu. Jadi jarang sekali guru itu menggunakan lab sekolah. Gitu. Jadi yang dibiayai hanya kuotanya aja. Oke, kalau untuk blended learning, Ibu juga pernah melakukan? Blended learning itu kita lakukan, cuma memang rasanya tidak maksimal kala itu, gitu. Nah, blended learning itu
lakukan itu ketika sudah COVID itu sudah agak mereda di Jakarta. Itu akhir 2021 udah pokoknya kan udah agak mereda ya. Kalau 22 kan itu kan udah benar-benar kita anggapnya tuh kayak udah clean gitu. Sudah selesai. Iya betul. Itu kita lakukan dengan cara seperti ini. Kita belajar di kelas, tapi kita juga on cam. On camnya melalui apa? Jimit, sama seperti ini. Jadi kita ngajar biasa di kelas, kemudian kita tetap online menggunakan Jimit. Jadi anak-anak yang ada di sekolah kan dibagi dua, sebagian karena itu satu kelas itu hanya boleh sekitar 10-15 anak gitu. Bahkan itu cuma hanya kayak beneran 7-10 anak aja pas itu lagi COVID itu. Jadi yang lainnya tuh kita terjadwal gitu. Jadi anak-anak itu sudah punya jadwal sendiri, jadwalnya masuk sekolah dan jadwalnya belajar di rumah. Jadi anak-anak yang di rumah tetap pembelajarannya sama. Gitu. Jadi guru menjelaskan rumah absensi segala macamnya sama dilakukan itu. Kemudian bedanya blended itu ada yang offline, ada yang online. Itu aja. Berarti ini ya butuh peralatan lebih banyak ya Bu ya kalau yang blended learning ya? Peralatan sama aja sih, cuma kendalanya yang lebih banyak gitu. Jadi kadang itu kan kalau semisal kita online kan kayak perbedaan waktunya itu kan sekian detik itu kan beda gitu loh. Jadi nggak bisa sama. Misal contohnya gini, kita tepukan aja ketika offline sama online kan beda gitu kan. Itu kan punya beda gitu. Nah itu ada miskomunikasi situ. Kemudian belum lagi nanti kalau semisal kita sudah ganti tema, jadi itu kayak kita itu memastikan yang kelas offline-nya itu udah paham, yang online udah paham belum nih gitu. Jadi itu gitu. Kendalanya di situ. Gitu. Memastikan benar-benar anak-anak peserta didik yang online dan offline itu benar-benar paham dengan apa pembelajaran hari ini gitu. Susahnya di situ karena memang kendala lain ketika anak-anak yang online kebanyakan itu dia tuh hanya ya gini, dia online tapi nggak di situ anaknya gitu. Dia tinggal kemana, nge-game lah, terus iya Bu lagi makan Bu, iya Bu ini gitu. Kendalanya tuh seperti itu. Jadi kayak blended learning itu kalau di saya pribadi itu sudah berjalan tapi tidak maksimal gitu. Jadi semisal nih nanti ketika anak-anak yang belajar di rumah, ketika dia dapat jadwal masuk sekolah, pasti ketika ditanya materi yang disampaikan kemarin itu mereka juga nggak begitu paham gitu. Jadi harus kayak kita bekerja 2 kali ngulang. Ya Lona kemarin itu kamu ngapain? Oh ya Bu, kemarin ketiduran. Berarti yang hidup itu hanya kamera kamu. Kamunya tidur, iya Bu. Ibu ngoceh di depan seperti itu, kamu tidur enak banget ya gitu. Karena kan permasalahannya seperti itu. Dia ada online tapi nggak ada gitu. Jiwanya itu nggak ada di situ, entah mana dia main atau kemana. Permasalahannya di situ. Jadi kurang efektif ya Bu ya? Betul. Lebih lama. Betul. PR-nya lebih banyak. Blended learning itu jujur. Mungkin kalau semisal nggak tahu ya kalau semisal di sekolah lain gitu. Tapi kalau yang saya rasakan blended learning itu memang kita prepare-nya harus maksimal gitu. Kita harus menerapkan win-win yang lain ketika satu metode pembelajaran yang kita rencanakan sesuai RPP itu tidak berjalan. Gitu. Jadi kita harus punya solusi lain karena kalau semisal yang online tidak paham nih kita harus ngapain gitu. Next pertemuan itu kita harus ngapain? Kita harus punya rencana lain gitu. Jadi memang PR-nya lebih banyak nih di blended learning. Gitu. Terus kalau misalnya kan berarti ada sebagian siswa yang dia jadwal hari ini dia jadwalnya di kelas, kemudian besok siswa si kelompok A yang kemarin itu di kelas itu besoknya ternyata di online. Ya. Nah seperti itu kan berarti kadang ada yang di kelas dia paham, tapi waktu online dia nggak paham. Artinya kan pas di pembelajaran selanjutnya ada materi atau konsep-konsep yang mereka itu miss satu sama lain itu seperti apa kalau seperti itu? Iya tadi yang saya bilang itu permasalahan yang mungkin belum terpecahkan gitu. Jadi memang kita perlu sedikit kerja keras gitu untuk mengulang-ulang lagi pembelajaran. Gitu. Ya yang saya jelaskan tadi, ketika offline aja kasarannya ketika anak tidak paham kita bisa datang ke mejanya gitu, dijelaskan satu-satu. Itu aja dia masih gini ya Bu. Terus ditanya lagi nanti beberapa menit kemudian dia lupa. Gitu kan apalagi yang online gitu loh. Yang online itu hanya paham, Bu paham. Ada yang ditanya, enggak Bu. Bila ditanya, nggak tahu Bu. Ya gitu. Itu PR-nya gitu. Jadi ketika blended learning itu justru saya itu kayak bekerja 2 kali untuk satu materi yang sama. Gitu. Jadi benar-benar menjelaskan gitu karena apalagi itu kan di kelas 12 ya, saya pikir kelas 12 itu kan mereka lebih ke analisa gitu. Gimana caranya sebagai guru itu kita harus memancing anak-anak untuk bisa menuangkan apa yang mereka pikirkan gitu. Jadi mengarahkan anak-anak itu buat bisa menganalisis materi yang bahas.
Tidak hanya sekedar sebutkan rukun Islam, sebutkan rukun iman seperti itu, tapi menganalisa bagaimana nih implementasinya ketika kita itu sebagai orang Islam yang punya rukun iman, rukun Islam seperti itu. Jadi lebih ke anak-anak itu kan kalau semisal di rumah itu banyak magernya, gitu. Jadi banyak magernya, kemudian malas mikir. Kebanyakan tuh seperti itu. Jadi malas banget, apalagi suruh baca artikel semisal, apalagi suruh baca buku gitu. Padahal dia untuk mengumpulkan nyawa untuk bisa online aja itu luar biasa gitu. Kadang sampai benar-benar kita harus koordinasi dengan wali murid. Ingatkan, benar-benar mengingatkan satu-satu, Bu, hari ini Ananda ini ada jadwal online ya, jam sekian sampai jam sekian harus online karena ada jadwal Zoom gitu, atau ada jadwal presentasi kelompok seperti itu. Jadi memang kita juga harus legowo gitu, bahkan ya udah kita lakuin aja deh itu gitu. Jadi benar-benar memang harus ekstra di blended learning seperti itu. Oke Bu, ini apa berarti? Lalu ini kalau menarik ya? Iya, silakan. nggak langsung. Jangan rebutan. Kita bisa nanti kok. Nah, Ya, ingat aja. ini siapa sih? Ini menarik ya, maksudnya kan memang susah banget ya kalau di rumah semua itu kan. Kalau di grup ini justru kita tidak dapat sama sekali. Justru di grup ini kita itu diajarkan bagaimana kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian bagaimana kita mengontrol emosi kita pada anak-anak, kelakuan kita kepada anak-anak. Terus mengembalikan fitrah ke anak-anak serta didik bahwasanya kita itu mendidik anak-anak itu harus sesuai dengan zaman dan kodratnya seperti itu. Nah, kalau blended learning itu justru kita dapat memang kalau saat itu sekolah adakan gitu. Kita itu sama seperti raker lah seperti itu, cuma ini kan blended learning bagaimana kita nanti bisa menjalankan blended learning ini. Jadi justru di guru penggerak itu tidak ada sama sekali. Tapi memang itu salah satu bentuk dari adaptasi dengan keadaan juga ya, Bu. Bukan yang dengan sengaja diajarkan untuk memberi pembelajaran secara seperti justru itu. Memang blended learning itu memang kita dipaksa untuk belajar dan menerapkan gitu karena memang mau nggak mau harus seperti itu gitu. Kalau enggak ya kita mau mengajar anak-anak seperti apa. Untungnya itu blended learning itu di sekolah saya itu hanya sebentar gitu, nggak terlalu jauh, jadi kita nggak terlalu pusing gitu. Biasanya bapak ibu guru yang dapat jadwal blended learning itu gimana ya nanti benar-benar koreksi di tengah jalan itu off, terus ini nanti PR-nya gimana gitu. Jadi lebih blended learning itu benar-benar memang adaptasi saat ada COVID gitu. Sebelumnya Nuwun Sewu itu ngajar agama Islam di SMP. Agama Islam tadi. Ya, tadi mungkin saya terlewat. Nah, itu saat mengajarkan materi agama Islam, adakah materi yang Ibu rasa sangat sulit untuk dilakukan secara PJJ maupun secara blended? Untuk materi yang susah itu kayaknya enggak. Justru mungkin sulitnya kalau agama Islam itu kan kalau di kelas 12 itu kebetulan banyak praktiknya, misal materi dakwah, berarti anak-anak gimana caranya dia yang laki-laki praktik untuk kalau di Jumatan apa namanya? Saya sampai ngeblank. Khutbah. Kemudian yang perempuan itu dakwah segala punya boleh dengan variasi mereka gitu kan. Kemudian ada lagi misal yang harus praktik itu misal mengkafani jenazah gitu. Itu kan kita butuh benar-benar harus praktik kan gitu. Kalau misal saya praktek sendiri ketika keadaan online seperti itu nggak bisa gitu. Menjelaskan anak-anak itu memang harus ini loh kayak ketika jenazah sudah suci itu nilainya itu berapa. Terus kemudian nanti laki-laki dan perempuan itu perbedaannya seperti apa gitu. Jadi menurut saya kalau semisal anak-anak tidak dipraktekkan dikasih tahu ini loh seperti ini dia itu tidak akan masuk gitu. Kalau semisal nih hanya kasih materi oke, anak-anak silakan kalian untuk simak video di link yang Ibu share gitu. Anak itu juga pasti masih banyak sekali pertanyaan. Bu, ini tuh gimana cara ngalinya ini ya jenazahnya ya? Kemudian ini maksudnya kalau semisal perbedaannya laki-laki dan perempuan itu seperti apa? Terus cara mensolatkannya itu seperti apa gitu? Jadi mungkin kesulitannya itu bukan kepada materinya apa, lebih ke praktiknya gitu. Karena kebetulan lagi banyak praktik kelas 12. Ada lagi Mas Bimo? Oke, ini ya mungkin. Yang lain ada nggak? Risma mungkin? Non? Ya. Oke, mungkin jika nanti misalnya kami
akan melakukan PJJ atau menjadi seorang guru nantinya, mungkin ada saran atau tips yang bisa dibagikan ke kita, gimana sih caranya untuk menjadi guru yang baik, apalagi kalau melaksanakan blended learning atau PJJ gitu. Oke, mungkin agak berisik sih coach lagi nangis. Oke, jadi gini, tips dan triknya yang pertama ya, ini yang saya dapat dari guru penggerak, bahwasanya sebelum kita siap untuk mendidik anak-anak itu siap dengan diri kita sendiri. Seperti gini, kita itu harus bisa mengkondisikan diri kita dalam keadaan apapun. Misal kalian punya masalah dari rumah, tapi kalian harus jelaskan apa yang kalian harus sampaikan sesuai dengan RPP. Itu kan nggak mudah gitu. Makanya itu bagaimana caranya kita bisa mengkontrol diri sendiri dulu sebelum kita ketemu anak-anak. Jadi posisinya dalam ketemu anak-anak itu kita harus dalam keadaan happy. Dimanapun perasaan kita yang sesungguhnya, maksudnya itu. Kemudian jangan takut untuk tidak bisa menjawab pertanyaan anak-anak karena semua itu adalah proses. Jadi semisal gini, cari trik-trik aja yang sekiranya kalian itu nggak bisa jawab, tapi kalian bisa mengalihkan. Oke, kalau misal hari ini ada pertanyaan belum bisa dijawab, oke coba menurut kalian ada nggak nih yang bisa jawab gitu? Atau kalian boleh search dulu, nanti gue akan menjelaskan. Jadi jangan terlihat bodoh di depan anak, walaupun sebenarnya kita nggak bisa. Karena itu memang sebuah proses yang harus kita lakukan dan kita menjaga harga diri kita sebagai guru. Gitu. Kemudian jangan takut untuk terus belajar. Misal, kalian punya kesempatan untuk mengikuti pelatihan, ikuti selagi ada kesempatan di apa tidak. Kemudian, misal ada pelatihan di YouTube, kemudian ada kesempatan, ternyata ada perlombaan atau apa. Sebisa mungkin kita aktif, gitu. Karena apa? Jujur, saya pun orangnya nggak bisa diam, gitu. Orangnya saya nggak bisa diam. Ketika saya merasa dalam pembelajaran itu, saya nggak bisa menjawab anak-anak, oke, aku harus lanjut kuliah. Intinya saya di pertengahan jalan, saya izin sama suami, bahasanya saya mau kuliah lagi. Karena saya rasa kayaknya untuk menjelaskan anak saya perlu belajar lagi. Gitu. Oke, gitu. Kemudian ada guru penggerak, oke, saya ikut. Walaupun di sekolah cuma saya yang lolos, orang seleksi yang lolos cuma saya. Gitu. Jangan takut untuk diasingkan atau takut diomongin. Udah belajar untuk bodo amat. Karena benar, dari guru penggerak ini saya belajar bahwasanya kita itu harus memang apa adanya dan berani untuk berubah. Maksudnya jangan jadi orang yang biasa aja. Gitu. Jadi biar apa? Biar nanti ketika kita menghadapi anak-anak itu kita nggak kalah sama mereka karena lambat laun teknologi semakin berkembang. Anak-anak itu lebih pintar daripada guru. Harus bisa kita gaptek segala macam terus bodoh-bodohin sama guru. Itu saya rasakan ketika pembelajaran online. Gimana caranya aplikasi itu saya sudah setting sedemikian apa biar anak-anak itu tidak bisa buka aplikasi lain ketika mereka mengerjakan tugas online, ternyata dia masih bisa buka gitu.